Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan Bayu Pamungkas, kelas 12B, ingin menjelaskan materi matematika minat tentang bab 1 yaitu geometri analitik yang materinya terdiri dari lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Materi yang pertama yaitu lingkaran. Lingkaran adalah kurva tertutup dan semua titik pada garis tersebut memiliki jarak yang sama dengan titik pusat. Garis-garis melengkung inilah yang disebut dengan kurva tertutup. Misalkan ada titik pusat di tengah, dia memiliki jarak ke garis ini disebut dengan jari-jari. Jari-jari inilah yang memiliki jarak yang sama dengan jarak yang lainnya. Kalau garis yang ini kita tarik lurus ke garis lengkung inilah disebut dengan diameter, bukan lagi jari-jari. Jadi unsur-unsur lingkaran tersebut dapat disimpulkan yaitu yang pertama titik pusat, diameter, jari-jari. Rumus diameter sendiri yaitu 2 kali dari jari-jari atau R, dan rumus jari-jari yaitu setengah dari diameter. Persamaan lingkaran dibagi menjadi 2, yaitu persamaan lingkaran pada titik pusat 0,0 dengan rumus x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Yang kedua, persamaan lingkaran pada titik pusat a, b. Rumusnya yaitu dalam kurung x dikurang a tutup kurung pangkat 2 tambah buka kurung y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Bentuk umum persamaan lingkaran yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Di sini ada salah satu contoh soal, yaitu soalnya itu jika pusat suatu lingkaran berada pada titik min 2,4 dan diameternya itu 6, tentukan persamaan lingkaran tersebut. Jadi kita di sini sudah mengetahui titik A-nya yaitu min 2 dan titik B-nya itu 4. Dan dikarenakan diameternya itu 6, jadi rumus jari-jarinya itu setengah dari diameter, yaitu 6. Jadi kita bagi 1 kali 6, 6, dan 6 bagi 2 itu 3. Kita sudah mengetahui yaitu jari-jarinya itu 3. Langsung saja kita masukkan rumus pada persamaan lingkarannya itu berada di titik A, B, yaitu dalam kurung x kurang a pangkat 2 tambah y kurang b pangkat 2 sama dengan r kuadrat. Saya masukkan saja yaitu x-nya di sini x, a-nya di sini yaitu min 2 dalam kurung min 2 kuadrat tambah y kurang b-nya yaitu 4 kuadrat sama r-nya yaitu 3 kuadrat. Itu langsung aja x dikarenakan ini min jadi dikalikan itu positif 2 dan kuadrat tambah y kurang 4 kuadrat dengan 3 kali 3 yaitu 9. Dan inilah jawabannya. Materi yang kedua yaitu parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu selalu sama. Titik tertentu ini disebut dengan titik fokus yang terletak di sini. Kalau ini yaitu titik puncak. Sedangkan garis tertentu disebut dengan garis direktris. Sehingga dapat disimpulkan unsur-unsur pada parabola yaitu titik puncak, titik fokus, dan garis direktris. Persamaan parabola di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu puncak 0,0 terhadap sumbu y. Rumusnya yaitu x kuadrat sama dengan 4p dikali dengan y. Yang kedua, puncak 0,0 terhadap sumbu x. Ini dibalik saja, yaitu y kuadrat sama dengan 4 kali p kali x. Kalau sumbu puncak m, n terhadap sumbu y yaitu x kurang m kuadrat sama dengan 4 dikali p dikali y kurang n. Sedangkan puncak n, n terhadap sumbu y
yaitu Y kurang N kuadrat sama dengan 4 kali dalam kurung X kurang M kali dengan P. Inilah rumus dari persamaan parabola. Jadi di sini terdapat satu contoh soal, yaitu tentukan persamaan parabola jika diketahui unsur-unsur parabola sebagai berikut. Puncaknya berada pada titik 2,3 sejajar dengan sumbu Y dan parabola melalui titik 3,4. Di sini kita langsung ketahui yaitu titik puncaknya yaitu berada pada titik M, N dengan sejajar sumbu Y. Duanya itu yaitu M dan tiganya sebagai N. Dan parabola melalui titik 3,4 yaitu 3 di sini X dan 4 di sini Y. Langsung saja kita masukkan ke persamaannya, yaitu dalam kurung X kurang M kuadrat sama dengan 4 kali P dikali dengan Y kurang N. Kita masukkan X nya di sini yaitu 3, M nya yaitu 2 kuadrat sama dengan 4 kali P kali Y nya yaitu 4 dan N nya yaitu 3. Kita kurangi, 3 kurang 2 itu 1 kuadrat sama dengan 4 kali P 4P kali 4 kurang 3 yaitu 1 kuadrat yaitu 1 sama dengan 4P kali 1 yaitu 4P. Saya kita pindahkan, kita mencari P, yaitu P nya di sini 1/4 sama dengan P. Kita sudah mendapatkan nilai P nya yaitu 1/4. Setelah kita mendapatkan nilai P yaitu 1/4, kita masukkan lagi persamaan parabolanya. Kita masukkan X kurang M nya yaitu 2 kuadrat sama dengan 4. Nilai P nya itu 1/4. Y nya tetap dan N nya yaitu 3. Masukkan X kurang 2 kuadrat sama 4 kali 4 kali 1 4 bagi 4 1 kali Y kurang 3. X kurang 2 kuadrat sama dengan berapa kali masuk 1 kali Y dan 1 kali 3 itu min 3. Dan inilah jawabannya. Materi ketiga yaitu elips. Elips adalah kumpulan titik-titik yang berada dalam bidang datar yang jarak kedua titik tertentu selalu sama. Titik tertentu itu disebut dengan titik fokus. Ini fokus pertama, dan di sini fokus kedua. Elips juga terdapat titik pusat, yaitu pusat 0, dan puncaknya, puncak X. Biasa di sini puncak X itu dia bisa dibilang kayak berdampingan gitu dengan sumbu A, dan sini min A, sini min B, di sini B. Ini adalah sumbu mayor. Sumbu mayor adalah sumbu terpanjang dan sumbu minor adalah sumbu terpendek. Dan dari sini ini adalah latus rectum, sini juga latus rectum, dan ini adalah garis direktris, dan di sini juga garis direktris. Sehingga dapat disimpulkan unsur-unsur dalam elips. Yang pertama itu titik pusat, titik fokusnya ada 2, titik puncak ada 4, dan garis direktrisnya ada 2. Persamaan elips dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pusat 0,0 dan sumbu mayanya adalah X. Itu rumusnya adalah X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan pusat 0,0 dan titik sumbu mayanya adalah Y, yaitu X kuadrat per B kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Jadi A nya dan B ini tinggal dibalik aja. Sedangkan pusat titik M, N dan sumbu mayanya sejajar sumbu X, yaitu X kurang X kurang M kuadrat per B kuadrat tambah Y kurang N kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Sedangkan pusat M, N dan sumbu mayanya sejajar sumbu Y, yaitu
X kurang M kuadrat per A kuadrat tambah Y kurang N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi rumusnya ini tinggal dibalik-balik aja, dan inilah persamaan elips. Di sini ada satu contoh soal mengenai elips. Soalnya itu diketahui titik pusat elips adalah titik pusat 0,0 dan nilai A-nya itu 10, B yaitu 2. Tentukan persamaan elips tersebut. Ini yang kita sudah mengetahui titik pusatnya yaitu titik pusat 0,0 dan A-nya 10, B-nya 2. Lalu saja kita masukkan ke persamaan elips dengan titik pusat 0,0. Itu X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. X kuadrat per A-nya itu 10, Y kuadrat tambah Y kuadrat per 2 kuadrat sama dengan per 100 tambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Di sini kita sudah mendapatkan persamaan elips tersebut, dan untuk mengetahui dia sejajar di sumbu apa, kita lihat dari A-nya. Jika A lebih besar daripada B, maka sejajar dengan sumbu X. Sedangkan jika B lebih besar daripada sumbu A, maka sejajar dengan sumbu X. Misalnya kita lihat 100 lebih besar daripada 4. Jadi pada persamaan kali ini menggunakan titik pusat 0,0 dan sumbunya sejajar di X. Materi yang keempat yaitu hiperbola. Hiperbola adalah himpunan titik-titik yang jarak antara kedua titik tertentu pada bidang selalu sama. Titik-titik tertentu itu disebut dengan titik fokus. Pada hiperbola itu hampir sama dengan parabola, tetapi hiperbola memiliki dua kurva. Hiperbola sendiri memiliki titik fokus 1, titik fokus 2, titik puncak, titik pusat, garis direktris, dan ini adalah asintot. Dan dari garis ini ke garis ini itu latus rectum, di sini juga ke situ garis latus rectum. Di hiperbola juga terdapat sumbu mayor. Sumbu mayor ini terletak pada garis yang terpanjang, dan ini adalah garis minornya. Persamaan hiperbola dibagi menjadi 4. Yang pertama, persamaan hiperbola terdapat pada pusat 0,0 dan fokusnya terletak di sumbu X. Rumusnya yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, pusat 0,0 dan fokusnya terletak di sumbu Y. Rumusnya yaitu Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yang ketiga, pusat M,N dan sumbu utama sejajar sumbu X, yaitu dalam kurung X kurang M kuadrat per A kuadrat kurang dengan Y kurang N kuadrat per B kuadrat. Yang keempat, pusat M,N dan sumbu utama sejajar dengan sumbu Y. Rumusnya yaitu Y kurang N kurang kuadrat per A kuadrat kurang X kurang M kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan inilah keempat rumus dari persamaan hiperbola. Di sini ada satu contoh soal mengenai hiperbola, yaitu diketahui titik pusat hiperbola adalah 1,4 dan nilai A yaitu 5, B yaitu 3. Tentukan persamaan hiperbola tersebut. Jadi sebelum kita mencari persamaan itu, kita harus cari tahu dulu sumbu ini sejajar dengan sumbu apa. Ya, dengan cara yaitu kita lihat apakah A lebih besar daripada B atau B lebih besar daripada A. Jika A lebih besar daripada B, maka sumbu ini terletak pada sumbu X. Sumbunya sejajar dengan sumbu X. Sedangkan kalau B-nya lebih besar daripada A, sumbunya sejajar dengan sumbu E. Kita lihat yaitu A-nya 5,
dan B nya itu 3 A. 5 lebih besar daripada 3, ya betul, 5 lebih besar daripada 3, sedangkan 3 lebih besar daripada 5 itu salah. Jadi kita dapat simpulkan bahwa 5 lebih besar daripada 3 merupakan sejajar dengan sumbu Y, sumbu X. Langsung saja masukkan rumus persamaan hiperbola M, N yang sejajar dengan sumbu X. Ini M, ini N. Itu X kurang M kuadrat per A kuadrat kurang Y kurang N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Masukkan X kurang M nya itu 1 kuadrat per A nya itu 5 kuadrat kurang Y kurang N nya itu 4 kurang 4 kuadrat per B nya itu 3 cukup 1. Oke, kita masukkan X kurang 1 kuadrat kurang Y. Di sini min ketemu min jadi positif, dikalikan plus 4 kuadrat per, di sini 5 pangkat 2 yaitu 25 dan 3 pangkat 2 yaitu 9 sama dengan 1, dan inilah jawaban. Sekian dari hasil penjelasan saya mengenai bab 1 tentang geometri analitik. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.